Salam. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah pagi hari ini dalam ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Marilah kita akan bersama-sama rindukan berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita masing-masing. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 127. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian Jarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang-orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Persilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dia Tuhan yang layak kita sembah, hanya Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segala. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luntur Kau berteduh. Menyembah Yesus Tuhan
Oleh sebab itu kami mau berikan hati kami untuk menyembah Engkau. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, Ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Allahku. Engkaulah Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita. Datang berdoa kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadanya. Sebelum kita akan berdoa, mari kita akan bersama dengan segenap hati dan iman kita untuk mengucapkan dalam pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan. Melalui pujian, lebih mulai kebenaran firman Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan kami siapkan hati untuk terima berkat melalui perjamuan Tuhan. Kuduskan melalui perjamuan kudus-Mu ini. Kiranya tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah. Dan itu boleh menjadi peringatan dan perjanjian yang baru yang dimeteraikan atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami membawa menyerahkan seluruh ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir, dan setiap pelayan mimbar kami semua mengambil bagian dalam pelayan Tuhan memberkati kami. Terpujilah Bapa Tuhan dalam nama Yesus, menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Yang siap untuk diberkati Tuhan, kita akan bersama berkata, amin, berikan kemuliaan bagi Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom,
Kasih setia Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kita. Oleh sebab itu mari bersama nyatakan bahwa Dia Tuhan yang baik. Dia Yesus teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Yesus. Baik dalam hidup kita. Di hadapan keberkahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Kami bawa hidup kami Tuhan, bawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, haleluya, teramat. Kami naikkan syukur kami, naikkan ucapan syukur-Mu padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Haleluya Bapak Ibu Saudara, setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita kerjakan, kita percaya bahwa kita lakukan itu untuk Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui penyembahan kita. Mari bersama kita bangkit berdiri. Jangan pernah lelah, kita bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Dia Tuhan
yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hal melayani bukanlah suatu pilihan, tetapi melayani itu suatu panggilan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mari bersama kita responi, kita renungkan pujian ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Takkan pernah ku sesali Yesus. mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami tidak pernah menyesal mengiring Engkau Yesus. Ini setiap hati kerinduan kami. Mari bersama-sama. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani,
mahkota, Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Adakah hatimu percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin? Orang-orang yang menantikan Tuhan dengan setia dan yang mempercayai setiap apa yang menjadi perkataan dan janjinya, maka mahkota kehidupan itu layak untuk mereka. Jemaat, mari tundukkan hati kita datang kepada Tuhan. Membawa setiap hati kami kepadamu pagi hari ini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kami datang kepada Tuhan. Berkenan Tuhan untuk membawa setiap hati kami, agar apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan itu tepat, benar, dan kami pahami mengerti, sehingga itu menjadi sesuatu yang baik dan berguna bagi kami. Untuk itu kami tundukkan hati untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Belajar mendengar apa yang menjadi perkataan dan pesan Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, siap mendengar, dan berkata-katalah bagi kami bila firman dan kebenaran itu akan hidup dan memerdekakan kami. Kami menyerahkan untuk sepanjang pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang sederhana Tuhan pakai untuk menjadi alat di tengah pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Terpujilah ya Bapa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, membawa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa bersama, kita kembali, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah, dan kita boleh meninggikan Tuhan di tengah cuaca yang kurang bersahabat, hujan yang turun sepanjang malam, namun membawa hati kami teduh, sejuk, dan kita boleh bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada kita melalui berit minggu ini adalah melayani, bukan untuk dilayani. Tema yang baik, sesuatu yang umum, yang sering kita mendengar, bahkan juga memikirkannya dan merenungkannya. Beberapa kali Pak Yusa Umaya, koordinator pelayan mimbar, memberikan tema kepada pertemuan pelayan mimbar, melayani dengan segenap hati, melayani dengan tanggung jawab, melayani sepanjang masa. Dan topik-topik itu dibangun untuk membangun kehidupan dalam pelayan mimbar kita, agar menjadi semakin mengerti untuk apa kita melayani, mengapa kita harus melayani. Dan hari ini, minggu ini, kita diingatkan lagi sebuah tema, melayani bukan untuk dilayani. Mari kita akan melihat dasar firman Tuhan yang ada, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-20,
Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Matius pasal 20 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam dua Injil ditulis nats yang sama, kita juga bisa bandingkan di dalam Markus 10 ayat yang ke-45 di sana juga sama. Nats yang dikatakan, diucapkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Kalau kita bisa melihat bagaimana konteks perikop dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-28 ini, ada seorang wanita yang bernama ibu daripada Yakobus, ibu daripada Yohanes. Mereka meminta kepada Yesus supaya Yohanes dan Yakobus itu mendapat tempat yang lebih baik daripada murid yang lain. Ibu ini memohon kepada Yesus supaya Yesus memberikan kepercayaan, memberikan sebuah tugas yang di atas rata-rata, artinya lebih daripada murid yang lain. Ya, saya percaya bahwa harapan dari ibu ini benar. Siapa yang tidak ingin untuk anak-anaknya tidak mengalami sesuatu yang baik? Ibu mana, orang tua mana, pasti akan berdoa dan berharap, mohon untuk hal ini. Ya, satu kali saya ditelepon oleh seorang, ya, mungkin sudah tua, kalau orang Batak menyebutnya ya inang gitu ya, atau mak-mak gitu ya, dari Sumatera. Kaget saya karena ibu ini meminta kepada saya supaya anaknya yang sedang nulis skripsi itu dibantu, ditolong. Ya, saya tahu bagaimana mahasiswa ini berjuang sudah cukup lama, lebih daripada 6 tahun untuk menyelesaikan studi S1-nya. Dan ibu ini berharap supaya anaknya cepat wisuda dan dia kembali ke Medan untuk pelayanan. Tetapi saya juga jawab dengan ibu ini, waduh ya, peraturan itu ada, prosedural itu tetap berjalan. Tetapi doa ibu, harapan ibu ini baik. Coba nanti kita akan bicarakan dengan sekolah dan juga dengan mahasiswa supaya ada hal yang baik yang boleh dialami oleh anak ibu. Kecemasan, bahkan hal yang kegalauan dalam hidupnya. Dan itu yang dicurahkan kepada saya. Dan ini hal yang wajar, hal yang normal. Tetapi jawaban Yesus menarik dan itu menjadi salah satu yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Yesus memberikan contoh dan teladan dalam kehidupannya sendiri. Dia memberikan pemahaman tidak saja kepada ibu Yohanes dan Yakobus, tetapi kepada murid-muridnya dan kepada kita. Bahwa ada satu panggilan yang Tuhan taruh dan percayakan dalam kehidupan Yesus. Sebagai teladan dan contoh. Untuk apa dia datang dari surga ke dalam dunia ini. Untuk apa dia datang dari surga dan turun di bumi ini. Untuk apa dia yang mau menjadi besar dan mau menjadi yang terkecil. Untuk apa dia yang mulia mau menjadi yang hina. Untuk apa dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan mau menjadi manusia 100%. Lahir di kandang domba Bethlehem. Dan salah satunya hal itu yang dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-20. Ayat yang ke-28. Yesus berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada satu tanggung jawab, ada satu tugas yang kita
harus lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita. Yaitu melayani, bukan untuk dilayani. Coba tengok kanan kiri dan katakan, melayani, bukan untuk dilayani. Dan saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah, karena cenderung manusia itu senang untuk dilayani. Kita ini mapan, enak untuk kalau bisa dilayani. Maka manusia cenderung untuk lebih menganggap dirinya cenderung untuk dilayani. Lebih dalam perkembangan kehidupan seolah-olah kalau melayani itu sesuatu yang rendah. Kalau dilayani itu sesuatu yang tinggi. Biasanya hubungannya dengan seorang tuan dan hamba, dan itu pun juga ada dalam Alkitab. Kalau melayani itu miskin, rendah, bodoh apalagi saudara. Tidak berdaya. Kalau yang dilayani duduknya di kursi, punya kedudukan, punya jabatan, punya kekayaan, punya kehidupan sosial yang lebih, punya hal yang lebih. Dan ini yang berkembang dalam kehidupan kita sehingga konotasi pemikiran melayani itu sesuatu yang tidak memberikan hal nilai plus dalam kehidupannya. Tetapi Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, aku datang, anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ada beberapa hal yang kita akan renungkan untuk nats ini. Alkitab memberikan contoh, bahkan teladan yang baik juga kita bisa melihat bagaimana seorang Rasul Paulus. Kalau kita membaca apa yang menjadi bagian di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-19. Saya ingin baca untuk saudara apa yang menjadi perkataan nats ini. Menarik. Kisah pasal 20 ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-19. Satu nats yang luar biasa kita akan renungkan. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-19. Ya, judul perikopnya perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat yang ada di Efesus. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya demikian aku tidak pernah melalaikan apa saudara yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu. Dikatakan. Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat sebelumnya 19 dikatakan. Dengan segala kerendahan hati atau rendah hati, aku Paulus melayani apa? Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Dia ceritakan bagaimana sebuah harga yang harus dia bayar ketika dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Untuk melayani umat yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupannya. Dan Paulus menyatakan, menyaksikan cucuran air mata. Kepedihan, bahaya, tantangan dan persoalan. Tetapi hal yang menarik, kita bisa belajar ada satu sikap hati yang ada dalam diri Paulus, yaitu dibutuhkan di sini adalah kerendahan hatinya. Itu sebabnya kita bisa melayani ketika kita ada kerendahan hati. Kesadaran bahwa kerendahan hati itu ada dalam hidup kita. Siapa kita? Kalau kita boleh melayani. Kita dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Maka orang yang sombong tidak bisa melayani. Cenderung untuk dilayani. Orang yang tidak punya kerendahan hati tidak akan bisa melayani. Ya, kita bersyukur untuk di gereja, di pelahan mimbar, ada penerima tamu, ada penanggung jawab,
ada worship leader, ada semua. Kita diajarkan, kita dikumpulkan kemarin tanggal 29 ya di sini. Untuk kita bisa bersama, yang tua, yang muda, untuk punya kerendahan hati. Minggu yang lalu, saya melihat bagaimana ada beberapa generasi yang ada di mimbar ini, dari anak-anak kecil, sekolah minggu, ada pra-remaja yang mulai menginjak, mulai dewasa, ada yang lebih besar, mereka saling melayani, melengkapi. Ada harmonis, ada sesuatu yang baik yang dibangun, dan saya tahu, khususnya saudara-saudara yang mungkin guru sekolah minggu yang sudah senior, yang sudah menikah, mereka punya kerendahan hati bisa mendampingi anak-anak. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin mereka bisa ada di mimbar ini, untuk bisa saling melayani. Sekalipun kadangkala mungkin pengalamannya berbeda, tingkat pengetahuannya berbeda, tingkat mungkin dalam arti kapasitasnya berbeda, latar belakangnya berbeda, seleranya berbeda, situasinya berbeda. Tetapi kerendahan hati ini dibutuhkan untuk sebuah keadaan menjadi lebih baik. Melayani dengan kerendahan hati. Ada bagian nats yang juga penting. Prinsip-prinsip yang kita harus bangun di dalam kehidupan kita melayani. Kita melihat hal yang pertama. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Ini nats yang sangat populer. Tadi saya konsultasi dengan Bu Lena untuk minta referensi nats ini. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat. Apa saudara? Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini hal yang luar biasa. Paulus menulis nats dalam Kolose ini dahsyat. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu buat, lakukanlah, buatlah. Itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka lakukanlah dengan segenap hatimu. Dan ini bukan prinsip yang mudah. Karena seringkali yang kita lakukan, yang kita buat itu, kita lihat manusia. Kepada siapa kita melakukannya? Untuk siapa kita melakukannya? Maka kadang-kala ketika kita ketemu dengan orang yang pertama, kedua, ketiga, sikap kita bisa berbeda, berubah. Oh dia baik dengan saya, ya saya akan baik dengan dia. Oh dia orang yang punya jabatan, punya kedudukan, ya layaklah kalau kita jalan pun harus begini. Tapi kalau kita ketemu dengan tukang parkir, ketemu dengan yang lain, oh dia tukang parkir kok, oh dia ini punya kedudukan yang lebih rendah, punya kondisi yang lebih rendah dari saya. Maka kadang-kala kita sulit untuk bisa begini, tapi cenderung kita begini. Dan ini ada dalam kehidupan kita, tapi firman Tuhan ini luar biasa. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan kepada siapapun, entah dia orang yang baik ataupun dia musuh kita, ataupun dia orang yang mungkin tidak senang dengan kita. Dia anak muda, dia orang yang mungkin lebih muda dari kita. Alkitab berkata, ya lakukan dan buatlah itu. Kerjakan itu. Kepada Tuhan. Saya belajar lewat satu orang ya, di FKUB. Saya punya ketua, dia pensiunan Kemenak di Salatiga. Dia seorang kiai, dia seorang bisnismen. Mobilnya 16, punya selepan dia. Istilahnya juragan beras, juragan pasir dan sebagainya. Tetapi saya belajar dengan dia bagaimana seorang kiai yang sudah tua ini untuk melayani.
kami di FKUB tidak dapat gaji, kami tidak dapat dalam pengertian kontribusi pengertian yang rutin, yang normal. Beberapa hari ini saya keliling 19 kecamatan. Ya, dengan Pak Nanang, ini, Pak Lukas mungkin ada di sini. Karena kami pasang ya, kurang lebih ada 50 spanduk himbauan untuk pilkada damai. Itu di 19 kecamatan, maka ya pengalaman yang luar biasa kemarin saya ajak juga Bu Lena, baru tahu kecamatan Banca, kecamatan Beringin, Pabelan, Kaliwungu, bahkan sampai saya baru pertama kali juga bisa nembus dari Kaliwungu, Logomulyo, sampai ada daerah namanya Timpe, ya jangan salah mengucapkan Timpe itu. Sampai tembus itu dari Suruh motong jalan sampai ke Sumurup, sampai ke Sumurup, bukan Sumurup, Glawan, lalu Pabelan. Wah, keliling. Dan seorang kiai tua ini yang nemani saya. Kalau tidak ada di ini, saya tidak bisa cari jalan itu. Nemani, kanan, kiri, hafal, luar biasa. Yang saya mulai belajar ya, bagaimana dia punya kerendahan hati, segenap hati. Kemarin kami pasang di Bandungan hujan ya Mas. Dia datang juga dari rumahnya, dia susul saya ke Bandungan. Ya gerimis ini pakai payung, pasang di Gedung Songo, pasang di puskesmas yang ada di Sumowono sampai ke pasar Sumowono. Akhirnya dia bablas ke Magelang karena mau ziarah sendiri ke Magelang. Saya renungkan kehidupannya. Ada banyak hal yang sebenarnya dia bisa kerjakan. Dia orang yang sangat berpengaruh. Punya kedudukan, punya duit, punya semua. Tetapi dia punya hati yang mau melayani. Maka saya yang muda malu, saya yang muda ini belajar, saya yang muda ini terus terang untuk banyak belajar dengan dia. Dia yang tua yang seperti itu saya mau melakukan hal yang seperti ini. Masa saya yang muda tidak demikian? Maka beberapa hari ini ya saya bersyukur ya, keliling 19 kecamatan. Ternyata wilayah Kabupaten Semarang itu sangat luas sekali. Ya, baru tahu namanya Desa Banca, Kecamatan Banca. Ya, luar biasa. Tapi Tuhan itu luar biasa. Karena tidak bicara upah, ada upah. Ya. Kami jalan, di pinggir jalan ada pohon kaktus itu, wah, mampir. Pak, pohon kaktusnya bagus, nggih pun zaman biyen. Boleh enggak saya minta? Waduh, nggih monggo dipotong nggih. Wah, jadi saya pulang itu ya 2 hari keliling Suruh, Kaliwungu, Banca, dapat oleh-oleh kaktus bisa ditanam di rumah. Ya, itu ya. Dapat kaktus gratis, luar biasa. Maka ini bonus yang lain, tetapi yang saya kembali bukan bagian hal ini kembali. Lakukan segala sesuatu. Jangan lihat orang. Jangan lihat situasi. Jangan lihat keadaan hati kita. Tetapi lihatlah Tuhan. Sebab apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita boleh lakukan. Sama seperti kita melakukannya. Hanya untuk Tuhan. Maka ketika kita dapat melakukan hal ini, damai sejahtera dan sukacita itu akan penuh ada dalam kehidupan kita. Maka saya merasa ya tidak merasa capek sekalipun ya badan capek. Pak Nanang kadang-kadang naik pohon harus tinggi dan saya belajar semua. Ya di Beringin ditemani Pak Camat Beringin juga sempat beberapa, lalu mau Jumatan ya saya bilang, dah kamu pulang Pak, Jumatan sih. Loh enggak apa-apa, tak tinggal enggak ada masalah. Ya, saya ditinggal tapi sempat bagaimana dengan hal seperti itu membuat saya senang. Hujanan, kepanasan, kadang-kala lapar di jalan, tetapi saya tahu bahwa apa yang kami lakukan ini baik. Maka saya belajar untuk jadi berkat dari itu. Untuk Tuhan. Saya kemarin juga ngomong-ngomong dengan teman-teman di badminton. Sampai saya itu kadang-kala muncul pikiran, simpel. Saya ini seorang
Dalam arti ada ungkapan itu loh. Wong legan golek momongan, tahu saudara ya? Wong legan golek momongan. Tahu Mbak Kate ya? Wong legan golek momongan itu ya piye? Dalam pengertian golek repot gitu loh. Nah, coba bayangin, saya ini tugas banyak begini. Mau jadi bendahara di PB Sejati. Dan bersyukur sejak 4 bulan, 5 bulan ini saya pegang. PB Sejati punya duit 1,3 juta. Kaget mereka. Karena sudah bertahun-tahun, sekian tahun, nggak ada duit. Ini baru 4-5 bulan. Karena peredaran uang di PB Sejati Badminton ini 1 minggu, satu hari Rabu saja bisa 300.000. Jadi 1 minggu Rabu dan Sabtu itu bisa 500 sampai 600 ribu uang yang beredar. Itu baru lapangan dan kok, belum jajan dan main. Dan saya coba tiap hari Bu Lena mendukung saya, bikin laporan terus, tiap minggu. Saya bikin laporan dengan teliti dan mereka berkata, Pak, luar biasa terima kasih. Tetapi dampaknya nggak enak. Karena saya harus datang paling awal. Karena saya harus tanggung jawab untuk bawa kok, ngatur semua. Dan saya harus pulang paling akhir, karena sampai pada pemain terakhir yang bayar, maka saya harus nunggu. Kadang-kadang semua sudah pulang, saya sendiri baru pulang. Gak dibayar. Maka saya renungkan dan seringkali juga saya diskusi dengan Bu Lena, wah justru saya repot juga. Kita ini sudah tidak dibayar, tapi repot, udah olahraga, fokusnya tidak bisa main, malah juga ngitung. Tetapi di sisi lain hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Melayani kok, bukan untuk dilayani. Sampai saya katakan dengan ketua saya, ketua koperasi Jawa Tengah, sekarang diangkat jadi ketua koperasi di Jawa Tengah, Dr. Walid. Aku tak ganti wae yo. Lagi ngene terus ya aku rak kuat. Oh coba, di PB Sejati dia bilang. Saya lihat Pak Didi toh, waduh ini. Tetapi saya renungkan kemarin dari sore malam, saya renungkan bahkan sampai hari ini saya mau menyanyikan firman Tuhan, iya ya. Ini tugasnya nggak enak. Ini tanggung jawab yang nggak enak, betul. Wong kemarin hari Rabu, kata saya keliling di kecamatan-kecamatan, saya tidak datang. Lalu saya sudah siapkan kok semua. Saya tahu, kemarin saya datang. Defisit 95.000. Dan itu sepanjang sejarah saya megang duit baru kemarin. Saya tombok lapangan 25.000, kok 70.000, 95.000. Kok bisa begini? Ya orang hanya berkata, wong wingi duitnya ada yang ditaruh di pojok, di tengah, di wes itu saudara. Saya lihat bukan ini sebuah kebetulan, tetapi saya mau kasih contoh bahwa ini masalah. Lalu disinilah kembali, iya ya. Memang mungkin pepatah dunia berkata, wong legan golek momongan. Tetapi ya, akhirnya saya katakan, Tuhan ya sudahlah. Saya mau lakukan ini seperti untuk Tuhan. Pendeta, pengurus FKUB, dosen, kok ngurusi duit PB Sejati. Ya, ini tetapi ya saya mau katakan ya terserah mau orang mau ngomong apa, tetapi saya mau kasih tahu bahwa kebenaran, bahwa sesuatu yang baik kita boleh ajarkan. Didasari ketika apa? Kita mau melayani. Kalau tidak ada yang mau melayani, siapa lagi? Tapi lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Nats terakhir ya. Nats terakhir, sebenarnya banyak hal yang saya mau sampaikan tapi waktu terbatas. Nats terakhir, kita lihat Galatia 5 ayat yang ke-13. Ini hal yang luar biasa. Galatia 5 ayat yang ke-13. Mari kita akan lihat. Galatia 5 ayat yang ke-13. Ini yang membuat kita juga bisa melayani dengan baik. Bisa membuat kita mampu untuk kita ini melakukan dengan hal yang baik. Galatia 5 ayat yang ke-13, mari kita akan baca bersama. Galatia 5 ayat yang ke-13. Ya. 1, 2, 3, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam
dosa. Melainkan apa saudara? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya kemerdekaan kehidupan di dalam Kristus itu jangan hanya justru kita pakai untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, tetapi lakukanlah bahwa kemerdekaan di dalam Kristus itu dengan respon kita mau apa? Ya salah satunya melayani seorang dengan yang lain. Dengan dasar apa? Kasih. Ini bukan satu-satunya tugas. Ini bukan satu-satunya tanggung jawab. Tetapi nafs ini mau diberikan sebuah perbandingan daripada hidupmu sebagai seorang Kristen, hidupmu dalam Tuhan itu kamu pakai hanya sia-sia. Pakailah itu untuk melayani akan Tuhan dan orang di sekelilingnya. Ya, hal ini juga dalam kesempatan ini saya bersyukur seperti Bu Sisil di tengah kesibukan tugas sebagai bidan di desa, sebagai tim COVID, tapi juga masih tetap bisa ambil bagian dalam pelayanan. Saya selalu katakan dengan Bu Lena, Mbak Len, apa yang bisa saya lakukan? Jangan segan-segan. Saya senang. Dan puji Tuhan sampai hari ini pelayan mimbar, Pak Yusa, Bu Yusa, kita bersyukur karena konsumsi minggu, ya Bu Sisil boleh menyediakan untuk kita. Dia selalu katakan dengan Bu Lena, hidup kita untuk apa kalau tidak untuk melayani Tuhan? Apa yang bisa lakukan? Saya tahu kesibukannya, saya tahu bagaimana tugas tanggung jawabnya. Tetapi kasih yang Tuhan taruh dalam hidup, itu yang membuat bisa melayani. Sekali lagi dari mimbar ini saya ucapkan terima kasih Bu Sisil dan mungkin juga saudara-saudara kami yang lain untuk menerima tamu untuk hal-hal pelayanan dari gereja ini. Mari kita lakukan dengan kasih. Itu bagian yang kita bisa lakukan, itu bagian yang kita bisa kerjakan, itu bagian yang kita bisa buat dalam hidup kita. Melayani dengan kasih yang Tuhan lakukan dan berikan dalam hidup kita. Bila firman yang sederhana ini boleh menjadi berkat untuk kita. Mari kita akan berdoa. Siapkan hati kita untuk terima perjamuan Tuhan. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Kasih Tuhan itu sempurna. Pengorbanannya yang tanpa batas Di jalan terjal diberikan kepada kita berdebu, sekalian. tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu Silakan jemaat bisa mengambil gantikan waktu untuk tempatku, maju ke depan.
Lima perjamuan kudus siapkan hatimu, ambil satu bagian. Perjamuan ini menjadi berkat dalam hidup saudara. Silakan masuk ke depan, bisa mengambil bagian perjamuan. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan itulah yang memberikan hati kita untuk hidup kita lebih lagi untuk mau melayani Dia. Mari jemaat kita akan tundukkan hati kita. Bapa, biarlah pagi hari ini kami diingatkan bahwa ada satu tugas tanggung jawab dalam hidup kami, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Sekalipun itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tetapi itulah yang Engkau mau dan Engkau kerjakan bagi kami. Melalui mulut dan perkataanmu sendiri, Engkau datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan Engkau rela memberikan nyawa bagi tebusan bagi banyak orang. Kiranya pagi hari ini, apa yang kami terima, kami boleh mengerti dan pahami. Oh, hidup kami adalah hidup untuk melayani. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Kiranya tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah itu akan menjadi berkat bagi kami. Dengan hati bersyukur kami berdoa, yang lemah akan menjadi kuat. Yang sakit disembuhkan. Ada beban berat diberikan kelegaan. Dan hari ini kami akan terima berkat yang besar, benar yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan untuk perjamuan-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari jemaat yang terkasih, kita akan bersama untuk mendasarkan perjamuan kudus kita pada pagi hari ini dengan nats yang kita terima melalui hosti yang ada di tangan kita. Kita berdoa biarlah nats ini akan menjadi berkat dalam hidupmu, menjadi kebenaran yang akan menuntun dan memimpin, yakini bahwa firman ini hidup dan menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Mari kita akan membaca bersama-sama dan kita akan amini. 1, 2, 3. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia penuh dalam hidup. Mari kita bersama berkata, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita akan makan roti dan anggur, adakah hatimu percaya bahwa roti dan anggur ini ada tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah dan tercurah untuk kita? Kalau kau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Yang kedua, apakah engkau percaya bahwa tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah itu hidup dan berkuasa? Mendatangkan berkat, berkat mujizat, bahkan memberikan keselamatan dalam hidup saudara. Kalau kau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Yang ketiga, ketika kau makan dan minum, pastikan kau pulang dari tempat ini dan kau membawa berkat bukan kutuk. Membawa berkat bukan murka, membawa berkat bukan hukuman.
Dan kalau engkau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu mari kita angkat roti. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Sebelum kita makan, dengarlah firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tetapi darah Yesus pun ditumpahkan atas kita. Untuk itu mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Dan sebelum kita akan bersama minum, dengarlah firman-Nya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan yang sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri, yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru. Dan metrekkan itu di dalam hatimu. Mari saudara, kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan minum. Syukuri setiap berkat Tuhan yang kita terima. Nikmati anugerah dan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus baik. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk anugerah kasih setia, kemurahan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur untuk pagi hari ini setiap berkat dan kemurahan-Nya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih ya Yesusku, terima kasih ya Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hatimu. Saya rindu kita akan mengambil waktu sesaat untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi doa, harapan yang engkau boleh ada dalam hidupmu. Saya rindu engkau naikkan kepada Tuhan dengan setiap hati dan iman. Dengan berkat perjamuan yang kau terima pagi hari ini, bila doamu menjadi sesuatu yang baik, iman dan percaya keyakinan yang kau miliki dalam Yesus, dan itu akan membangun apa yang menjadi impian dalam doamu. Mari kita akan berdoa secara pribadi, kembali mengambil waktu saat seduh sejenak untuk berdoa sesuai dengan apa yang menjadi harapanmu. Tuhan mendengar, Dia peduli, Dia Tuhan yang hadir, yang menyertai kita. Haleluya, terima kasih Bapak. Haleluya. Kau dengar setiap seruan hati kami, kau dengar setiap doa kami. Ialah ini menjadi sesuatu yang baik di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat, kau tengadahkan kedua tanganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan daripada Tuhan. Jiwa dan rohmu dengan semangat dan hati yang cinta Tuhan. Diberkati rumah tanggamu dengan kebahagiaan, pekerjaanmu dengan rejeki, bahkan dengan berkat yang terbaik. Studimu dengan hal-hal yang terbaik, masa depanmu dengan masa depan yang cerah yang terbaik.
diberkati setiap rencana apa yang kau buat, diberkati apa yang sedang kau doakan. Tuhan memberkati, diberkati apa yang menjadi perbuatan tanganmu. Tuhan menyertai. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya melalui berkat perjamuan Tuhan pada bulan November ini menjadi berkat yang luar biasa sepanjang bulan ini dalam hidup kita. Keuntungan bukan kerugian, kebaikan bukan hal yang buruk. Tuhan berikan dalam hidupmu. Aku terima berkat itu dengan luar biasa melalui gereja dan pelayanan di tempat ini dan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk perjamuan Tuhan dan untuk semua yang kami terima. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan cuma duduk kembali. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan berlangsung Tuhan memberkati kita melalui pujian, lebih juga perjamuan kudus firman-Nya pada pagi hari ini. Mungkin ada informasi untuk news minggu ini bisa ditayangkan untuk kita. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan bagi kita semua melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak News minggu ini. Seluruh bapak-bapak dan kaum pria diundang hadir dalam ibadah komisi pria pada hari Selasa 3 November 2020 jam 7 malam di gereja. Pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Suharyanto, pemimpin pujian oleh Bapak Hardono, dan doa dan warta oleh Bapak Haryanto TH. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah PRT Yudea yang akan diadakan pada Kamis 5 November 2020 jam 7 malam di gereja. Pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Didi, pemimpin pujian Ibu Marni, doa dan warta oleh Bapak Slamet. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk menerima sakramen baptisan, dapat terlebih dahulu mengikuti kelas katekisasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mendaftar terlebih dahulu kepada Pendeta Lena Novatisya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. My good friend, so true. On this day brand new, may love always find you, and happiness too. Sekian News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu beberapa hal pengumuman yang perlu diperhatikan. Ada hal yang terus saya tambahkan kaitan dengan situasi kondisi untuk COVID masih terus berjalan berlangsung. Untuk itu kegiatan Natal gereja akan fokus tanggal 25 dan tanggal 1. Tanggal 25 itu kita ada ibadah Natal dan perayaan. Itu 3 kali juga jam 6, jam 8, dan jam 5 sore. Lalu ibadah tahun baru akan fokus pada tanggal 1, yaitu juga jam 6, jam 8, dan jam 5 sore yang disertai dengan perjamuan kudus. Itu yang sedang dipersiapkan, doakan untuk pelayan mimbar, untuk acara dan untuk hal yang kita siapkan hal ini dan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu hal berikutnya juga beberapa waktu ini kemarin dalam pertemuan pengurus juga kita ingatkan bahwa untuk prosedur, untuk ibadah tetap dijaga, masker harus kita terus siapkan, cuci tangan, lalu hand sanitizer juga disiapkan dari petugas untuk terima tamu selalu melayani saudara.
Ya kita bersyukur mulai dari tanggal 7 Juni sampai hari ini kita tetap ada. Dan masih banyak juga gereja-gereja di Ungaran. Bahkan kemarin dari Bekasi juga saya dapat informasi belum ada kegiatan ibadah. Bahkan saya dengar di Ungaran ini juga ada gereja yang ibadah juga. Dan ada masalah dengan COVID juga. Maka saya tekankan dengan jemaat untuk yang hadir. Kita tetap hadir, jangan dengan takut. Tetapi juga tetap jaga. Ya. Jaga jarak, jaga, mungkin tidak salaman, tidak ada masalah. Lalu temperatur juga ada, bahkan cuci tangan atau hand sanitizer pakai. Ya, itu pakai. Jangan diremehkan untuk situasi ini ya. Karena kami sedang juga berdoa di Ungaran, ya, gereja Ungaran. Maka Mbak Id juga kemarin memberikan sebuah informasi, tolong untuk jemaat, iya kita tetap bersyukur kita masih bisa berjalan terus dalam arti ibadah secara langsung atau tatap muka, tetapi kita minta kerjasama dengan jemaat. Jadi terus disiplin diri untuk hal itu. Ya kita berdoa tetap saudara diberi kesehatan dan kekuatan untuk tetap ada dalam kasih Tuhan. Jangan tanya sampai kapan, sampai Tuhan terus akan memeliharakan hidup kita, yang penting itu. Berikan kesehatan kekuatan, ya. Itu. Nanti kalau kemarin juga gereja disemprot karena ada juga RT gereja ini juga kena. Di gereja ini kena, bukan di sini, di perumahan kena. Sehingga kemarin disemprot malam waktu itu ya, ada penyemprotan malam. Ini juga ada dan saya yakin ini bukan menjadi sebuah hal yang menakutkan, tetapi ini yang menjadi respon yang baik. Maka dari mimbar ini saya umumkan tetap, ya, jaga kesehatan, istirahat yang baik, makan yang cukup, lalu dalam kondisi ibadah juga tetap dijaga untuk prosedurnya. Itu saja yang saya sampaikan mungkin untuk kita. Tuhan memberkati. Saya undang kita untuk sebelum bangkit berdiri, saya akan undang untuk yang berulang tahun pada bulan November. Dan Mbak Novi, ada yang lain mungkin bisa bangkit berdiri, kita akan doakan. Ada yang ulang tahun bulan November? Ya, bisa bangkit berdiri di tempat duduk saja. Kita akan mendoakan bersama-sama untuk berulang tahun. Ada yang lain yang mungkin tidak tercatat? Dan mungkin jemaat yang online ya, yang mungkin yang online yang di rumah ya bisa berdiri. Silakan Mbak Novi berdiri, mungkin yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah online ini yang berulang tahun yang tidak hadir, silakan bangkit berdiri. Mari jemaat kita akan satukan hati untuk berdoa. Bapak, pagi ini kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan November. Bu Novi, terlebih juga untuk yang lain yang tidak hadir di gereja ini tetapi jangan mengikuti siaran online dimanapun mereka berada, di rumah mereka. Tuhan, berkat yang sama turun atas mereka dengan bertambahnya usia. Hari ini aku berdoa kebahagiaan dan kemurahan Tuhan berikan. Apa yang sedang kau doakan Tuhan dengar, apa yang kau sedang harapkan Tuhan sedang kerjakan. Yakin dan percaya di dalam nama Yesus. Ada hadiah besar yang Tuhan siapkan dan Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Berdoa berkati keluarga dan berkati dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam setiap hal yang dilakukan, dalam pelayanan, apapun yang Tuhan berkasih. Tuhan memberkati mereka. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, pemeliharaan yang terbaik dalam kehidupan mereka, kasih yang terbaik dalam setiap langkah mereka. Di tempat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti untuk sekolah baik secara daring, terlebih juga online, bahkan juga tatap muka. Tuhan juga memberkati dengan segala berkat yang terbaik dalam kehidupan mereka. Hari ini kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkau memberkati untuk jemaat dalam kehidupan. Ibadah hari ini jam 8 nanti jam 5, jam 11 di Pos PA Society, Tuhan juga menyertai dengan berkat yang luar biasa. Dari tempat ini kami mohon kasih setia Tuhan turun menyertai kami. Mari kita akan tengadakan dua tangan kita. Pulanglah. Terima berkat yang terbaik yang datang daripada Allah Bapa di surga, yang terbesar melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dan berkat yang tidak pernah berhenti turun atas kita melalui persekutuan bersama Roh yang Kudus, kuasanya itu akan tinggal memerintah dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam kehidupan, pekerjaan, studi, karir, apapun yang kau perbuat selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk kita semua yang percaya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang.
firman bersama-sama menyanyikan pujian ini. Seperti-Mu ku merpati taman surga Shalom, shalom, diberkatilah berkat yang lemah yang terbesar di mana alam Bapa, Anak, dan Roh Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Tuhan yang kekal, Tuhan yang ajaib luar biasa. Haleluya, glory. Silakan duduk Bang Bisa, terus sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.